Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Pada bab sebelumnya, bab arus listrik, saya tidak membuat videonya, saya tidak membuat penjelasannya, karena memang materinya menurut saya tidak perlu penjelasan detail. Di SMP, SMA sudah diajarkan, di SMK juga. Jadi saya lanjutkan yang ini. Sepertinya kalau yang bagian ini butuh penjelasan, butuh video penjelasan. Jadi setelah diberikan pengenalan mengenai arus dan resistansi, kemudian AC dan DC, arus AC dan DC, dan daya juga. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya, yakni rangkaian DC. Jadi fokusnya di arus DC. Nah, rangkaian listrik merupakan bagian dasar dari semua peralatan elektronik, mulai dari radio, TV, dan perangkat komputer. Pengukuran ilmiah dari fisika ke biologi dan medis semua menggunakan rangkaian listrik. Di sekitar kita pun semua sudah berurusan dengan rangkaian listrik. Handphone yang kita gunakan pun juga semua itu adalah rangkaian listrik. Dalam bab ini, kita akan mendiskusikan prinsip dasar dari arus listrik yang kita pelajari, yang kemarin materinya sudah saya upload mengenai arus listrik. Namun di bab ini yang sekarang kita akan menggunakan prinsip dasar tersebut untuk melakukan analisa rangkaian arus DC yang menyertakan baterai, resistor, dan kapasitor. Kita juga akan mempelajari cara kerja dari beberapa peralatan elektronik yang berguna yang ada hubungannya dengan bab ini. Nah, di sini ada tabel 19.1, yang maksudnya di bab 19 tabel pertama. Buku yang digunakan buku Giancoli ya, edisi ke-6. Nah, ini beberapa simbol dari peralatan pada rangkaian DC. Jadi ada baterai, ini kapasitor, ini resistor, ini wire kabelnya, ini switch, dan ini ground-nya. Oke, lanjut. Selanjutnya EMF dan tegangan terminal. Jadi pemahaman pertama di bab ini itu adalah EMF dan tegangan terminal. Apa itu? Jadi konsepnya adalah untuk mendapati arus pada rangkaian listrik, kita butuh sebuah alat seperti baterai atau generator listrik yang mengubah energi ke energi listrik. Energi yang dimaksud itu boleh energi kimia, mekanik, atau cahaya. Nah, alat seperti itu disebut dengan source of electromotive force atau yang dikenal dengan EMF. Nah, beda potensial antara terminal atau sambungan dari sumber ketika tidak ada arus yang mengalir ke luar rangkaian itu disebut dengan EMF-nya. Nah, simbol EMF itu adalah E. Ini bacanya EMF. Dalam fisika, simbol seperti ini ada 3 jenis. Yang ini electromotive force, kemudian ada Euler number, mirip seperti ini. Kemudian satu lagi itu epsilon, bentuknya lebih kecil. Nah, ini EMF, simbolnya dalam rangkaian, ini EMF. Satuannya volt. Oke, lanjut. Nah, baterai bukanlah sumber arus yang stabil atau konstan. Arus yang keluar dari baterai bervariasi tergantung pada hambatan atau resistansi pada rangkaian. Tegangan yang dihasilkan baterai mendekati konstan, tegangannya mendekati konstan. Namun dalam bab ini, kita menganggap tegangannya konstan sempurna. Jadi kita anggap ideal rangkaian tadi, rangkaiannya nanti yang akan kita bahas. Contoh arus yang membuktikan kalau arus itu tidak stabil, nah ini. Contoh kalau kita punya TV tabung, dulu TV tabung, zaman saya, kalau zaman kalian mungkin jarang menemukan TV tabung. TV tabung atau alat elektronik lainnya yang saat kita nyalakan, tiba-tiba lampu rumah akan agak redup sebentar dan normal kembali. Nah, itu terjadi karena saat tepat dinyalakan, arus sangat tinggi. Saat arus sangat tinggi, tegangan drop. Kenapa saat arus tegangan tinggi dan tegangan drop? Nah, itu ingat-ingat lagi hukum Ohm.
karena arus dan tegangan itu berbanding terbalik. Oke, kemudian tegangan drop itu terjadi karena reaksi kimia dalam baterai yang tidak cukup cepat mensuplai muatan hingga EMF-nya penuh, makanya terjadi tegangan drop. Nah, dalam hal ini jelas baterai mempunyai beberapa resistansi atau tahanan. Tahanan ini disebut internal resistance atau hambatan dalam biasanya, yang terkenal di SMA atau SMK hambatan dalam. Simbolnya R kecil, hambatan dalam. Kalau resistor itu R besar, seperti itu. Jadi pada intinya di sini sumber tegangan, salah contohnya baterai, dia mempunyai resistansi internal atau resistansi dalam, hambatan dalam, seperti itu. Jadi namanya ada yang mengatakan hambatan, ada yang mengatakan tahanan, ada yang mengatakan resistor resistansi, seperti itu. Memang namanya macam-macam, tapi bendanya sama. Oke, nah ini rumus dari tegangan terminal. Jadi kalau yang E ini EMF, ini tegangan terminalnya. Jadi tegangan terminal itu adalah tegangan EMF dikurangi dengan tegangan yang dipengaruhi oleh hambatan dalam. Nah, ini contohnya, misal ada 12 volt baterai yang mempunyai hambatan dalam 0,1. Jadi ketika 10 ampere mengalir dari baterai, maka tegangan terminalnya itu adalah 12 volt kurangi 10 ampere kali 0,111 volt. Jadi yang efektif sebenarnya 11 volt di situ, walaupun yang tertulis 12 volt, karena yang 1 voltnya itu habis karena hambatan dalam. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh lain. Jadi ada sebuah resistor dengan nilai hambatannya 65 ohm dihubungkan kepada baterai yang memiliki EMF elektromotive force 12 volt, di mana baterai tersebut memiliki hambatan dalam internal resistance adalah 0,5 ohm. Seperti gambar sebelah, gambar 19. 2. Nah, pertanyaannya ada 3 di sini, pertanyaannya A, B, C. Yang A, berapakah arus yang mengalir dalam rangkaian? Kemudian yang kedua, itu adalah berapakah voltage terminal, tegangan terminal dari baterai VAB. Tadi rumusnya di slide sebelumnya. Kemudian yang C, power dissipated pada resistor R dan pada hambatan dalam R kecil. Oh, ini daya yang hilang atau yang digunakan, yang diterapkan, yang dipakai oleh resistor R besar dan R kecil. Oke, kita bahas yang A dulu. Yang A ini arus yang ditanya. Kita gunakan rumusnya tadi saja. VAB sama dengan E min IR. VAB-nya yang ditanya. Bukan VAB. Ini yang ditanya adalah current in circuit, itu arus yang ditanya. Oke, maka kita gunakan hukum Ohm. Karena listrik itu hanya 2, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nanti di bab ini hukum Kirchhoff hanya EMF sama resistor seri paralel, kemudian hukum Kirchhoff. Namun hukum Kirchhoff saya akan bahaskan di episode berikutnya atau video berikutnya. Jadi yang digunakan sampai model rangkaian DC masih yang rangkaian sederhana hukum Ohm saja. Jadi hukum Ohm kita VAB sama dengan IR. VIR, VIR, rumus hukum Ohm ini. Kemudian ini kita masukkan IR sama dengan E min IR. Kemudian yang IR pindah, yang ini yang min IR pindah ruas, maka dia jadi E IR tambah R. Maka I-nya jadi E per R tambah R. Kita masukkan angkanya berdasarkan soal 12 dibagi 65 ditambah 0,5 sama dengan 12 per 65,5, itu dapatnya
0,183 ampere. Ini arus yang mengalir pada rangkaian. Kemudian yang pertanyaan B itu terminal voltage, tinggal gunakan rumus tadi. Kan I-nya sudah tahu, maka tinggal pakai saja. 12 volt dikurangi 0,183 kali 0,5 sama dengan 11,9 volt. Kemudian yang C itu power daya yang digunakan, rumus daya ini di bab sebelumnya arus ada. Jadi I kuadrat kali R, tinggal kita masukkan I-nya dan R-nya. Dapatnya 2,18 watt. Ini untuk yang R besar, kemudian untuk hambatan dalam, daya yang digunakan adalah 0,02 watt. Seperti itu. Jadi rumusnya ini sama yang bab sebelumnya. Oke, itu contoh untuk tegangan terminal. Lanjut. Subbab berikutnya itu resistor dalam seri dan paralel. Jadi bab ini subbabnya ada 3 sebenarnya, EMF, terminal tegangan, kemudian resistor, satu lagi terakhir itu hukum Kirchhoff yang akan dibahas di episode atau video berikutnya. Resistor dalam seri dan paralel ini sebenarnya materi yang tidak asing. Di SMP sudah sangat terkenal, kemudian di SMA juga di SMK diperkenalkan. Jadi saat dua atau lebih resistor dihubungkan ujung ke ujung resistor yang lain membentuk satu garis, maka hubungan resistor tersebut disebut dengan sambungan seri. Nah ini, satu garis, disebut dengan seri. Nah, karakteristik dari seri itu adalah muatan yang mengalir pada R1, R2, dan R3 sama. Karena tidak ada cabang, muatan itu bisa dianalogikan aliran. Jadi kalau ini sungai, airnya itu muatannya. Nah, ini kan nggak ada percabangan, maka tidak ada percabangan sungai. Maka air yang mengalir sama di R1, R2, dan R3. Muatan yang mengalir di R1, dan R2, dan R3 sama. Muatan sendiri itu isinya arus, karena arus itu adalah aliran muatan tiap waktu. Di bab sebelumnya, I sama dengan Q per T. Q per T. Nah, maka arus pada R1, R2, dan R3 itu sama. Itu sifat pertama. Sifat kedua dari rangkaian seri itu ada tegangannya. Nah, tegangan pada baterai itu terbagi di R1, R2, dan R3. Jadi V total itu adalah V1 tambah V2 tambah V3. Jadi ciri-cirinya dua, arusnya sama, tegangannya beda kalau seri. Lanjut. Nah, analisisnya begini. Nah, V-nya itu kan tadi jumlahan. Jumlah dari total R1, R2, R3. Maka V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V dari hukum Ohm itu rumusnya I kali R. Jadi IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. I-nya keluar karena arus pada rangkaiannya itu sama, tidak ada percabangan. Jadi I dikali buka kurung R1 tambah R2 tambah R3. Jadi bisa ditulis I sama dengan R ekuivalen. Maka R ekuivalen ini khusus untuk seri, resistance in series, resistansi dalam rangkaian seri, itu di jumlah biasa. Jadi R1 tambah R2 tambah R3. Ini asal muasal dari rumusnya. Seperti itu. Lanjut untuk rangkaian yang paralel. Sambungan lainnya pada resistor itu sambungan paralel. Jadi di seri ada paralel, kemudian ada gabungan seri dan paralel. Pada intinya seri dan paralel. Nah, sambungan paralel itu sambungan bercabang. Sehingga sifatnya berkebalikan dari seri. Arusnya itu terpisah-pisah sesuai dengan jumlah cabang. Kemudian tegangannya sama. Seperti itu. Jadi, arus total itu adalah I pada arus pada R1, R2, dan R3. Tegangannya sama. V semua sama dengan V ini. Seperti itu. Jadi kebalikan yang tadi. Analisisnya begini. Kalau tadi V yang dijumlah dengan I yang sama, sekarang yang I yang dijumlah karena V-nya sama. Jadi I sama dengan I1, I total ya, I1 tambah I2 tambah I3.
sama dengan V per R1. Ini dapat dari hukum Ohm. Plus V per R2 plus V per R3. Maka sama dengan, maka I sama dengan V buka kurung 1 per R tambah 1 per R tambah 1 per R. 1, 2, 3. Boleh kita tulis sebagai V per R ekuivalen. Nah, maka jadi ini kan 1 per tau. Jadi 1 per R ekuivalen itu sama dengan yang dikurung ini. 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya kalau rangkaiannya paralel. Ini resistansi ekuivalen dari rangkaian paralel. Kalau seri di jumlah biasa, kalau paralel diseper. Nah, ini sudah umum sebenarnya. Di SMP sangat sering diajari. Kelas 8. Kelas 9. Contoh. Nah, ini seri dan paralel dalam resistor. Jadi ada 2 resistor 100 ohm besarnya dihubungkan yang A paralel, yang B seri. Nah, ini gambarnya. Ini paralel, ini seri, masing-masing 100. Dua-duanya 100. Kemudian dialirkan, disambungkan ke baterai dengan 24 volt. Lihat gambar ya, ini gambarnya. Pertanyaannya mana? Nah, ini. Berapakah atau berapa arus yang mengalir pada masing-masing resistor? Yang mengalir ya. Kemudian berapa hambatan ekuivalennya? Oke. Berarti R total sama arus yang ditanya. Oke. Karena yang A itu paralel itu berarti arus I1 tambah I2, V-nya kebetulan sama, V-nya sudah ada, maka tinggal I1 tambah I2 dimasukkan, V per R1 tambah V per R2. 24 dibagi 100 tambah 24 bagi 100. Itu dapatnya 0,48 ampere. Gampang. Selanjutnya pertanyaannya ada 2 soalnya. Dan resistansi ekuivalen itu R total. Kita gunakan aja hukum Ohm. V total, I total, R total. Selesai. Jadi kita tidak pakai rumus seper. Tapi pakai cara itu juga boleh sebenarnya. Ini dapatnya 50. Nah, ini pakai cara yang rumus paralel. 1 per 100 tambah 1 per 100, 2 per 100, 1 per 50. Kalau 1 per 50 berarti R ekuivalensinya 50. Sama. Ini juga. Pakai hukum Ohm boleh. Pakai ini juga boleh. Yang B itu khusus seri dengan pertanyaan yang sama. Kalau seri itu kan tegangannya tambah. Itu tinggal masukkan saja. Tegangannya I, R tambah R. Ini ketemu I-nya V per R1 tambah R2. Ketemunya 0,12 atau 0,120 ampere. Kemudian yang ekuivalensi juga yang begini. Sama pakai hukum Ohm atau dijumlah langsung boleh. R1 tambah R2 sama dengan 200 sama. Seperti itu. Gampang. Tidak susah. Saya lanjutkan. Contoh yang lain. Ini gabungan. Seri paralel. Ya. Jadi pertanyaannya itu mana? Nah, ini how much current, berapa banyak arus dari baterai, dari sumber tegangannya. Yang ditujukan yang ditanya adalah arus yang mengalir dalam rangkaian lah, sederhananya seperti itu. Oke. Jadi yang langkah pertama itu kita hitung hambatan ekuivalennya. Jadi yang kalau ketemu seperti ini, yang paralel dulu dikerjakan. Jadi yang paling kecil dulu, kalau ini kan yang setelah ini dihitung, ini dapatnya 290 ohm. Maka ini kita gambar ulang dengan ditulis R paralel. Nah, ini seri sudah. Tinggal dihitung seri, dapat 690. 690, lanjut ketemu R ekuivalennya, balik ke hukum Ohm. Ketemu I-nya, 17 mA, selesai.
Jadi kombinasikan urutannya itu jangan lupa R ekuivalen, kemudian R total maksudnya ya, dalam bahasa Indonesia R total, kemudian hukum Ohm. Nah, dalam rangkaian itu kalau nggak hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Kita belum hukum Kirchhoff, jadi fokus di hukum Ohm kalau ketemu soal yang rangkaiannya sederhana seperti ini. Nah, dengan gambar yang sama, apa pertanyaannya ini? Berapakah arus pada 500 ohm resistor? Pada resistor yang 500, berarti yang ini. Arus, oke, ini mengalir, arusnya tadi berapa? Dapat 17 atau 0,0174. Oke. Nah, ini mengalir 17 mA itu gini ngalir, di sini masih tetap 17 di 400 ohm. Kemudian 17-nya itu mecah, sebagian lewat sini, sebagian lewat bawah. Jadi ada I1, ada I2 yang kalau berdasarkan gambar ini tuh yang kita hitung I1. Nah, rumusnya adalah hukum Ohm. Sudah itu saja. Berarti I itu adalah V per R. V, kita butuh V di sini. Sedangkan V, nah ini kalau kita perhatikan ini kan sama. V itu kalau yang ini kan seri. Berarti V di 700 dan 500 kan sama. Sama dengan V yang di 290. Maka kita hitung V yang di 290. V di 290 itu adalah V yang ini kurangi yang VAB. Begitu. Nah, ini dihitung VAB-nya. VAB-nya itu pakai rumus VIR, rumus hukum Ohm, ketemunya 7. Kalau ini 12, kalau ini 7, berarti ini 5. Ini. Karena totalnya 12. Kalau di sini 5, maka yang 700 ohm 5, yang ini juga 5. Sudah tinggal pakai angka 5-nya. I sama dengan V per R. V-nya 5, R-nya 500 ohm. Ketemunya 10 miliampere. Begitu. Kalau tadi totalnya 17, maka kalau di sini 10, berarti yang ini 7. Nah, ini buktinya. 7. Seperti itu. Ini sebenarnya 6, mungkin ya. Tapi dibulatkan karena memang hasil pembulatan di sini. Begitu. Jadi tidak susah sebenarnya, tinggal diulang-ulang, didengarkan kembali, dicoba. Cara latihannya adalah mengerjakan latihan soal. Jangan langsung soal dan kerjakan yang mudah agar mudah paham. Baru jadi yang susah. Oke, contoh lagi ternyata, contoh terakhir. Ini contoh terakhir. Kali ini ada tugasnya, karena sebelumnya tidak saya beri tugas, kali ini tugasnya tapi agak banyak. Karena tugas bab yang kemarin sama tugas yang ini. Oke, ini contohnya adalah, ini rangkaiannya, rangkaiannya sudah jelas ya, jadi tidak perlu saya detailkan. Kemudian langsung kita ke pertanyaan saja. How much current? Berapa banyak arus yang mengalir per rangkaian? Oke, arus total berarti ya. Yang kedua, berapakah tegangan terminal? Oke, tegangan terminal di depan tadi, sebelum kita belajar seri paralel. Yang VAB min IR kecil. Berarti ada R kecilnya ini, oh ini ya. Ini satu paket ini sebenarnya. Kemudian yang C itu adalah berapakah nilai angka berapa arus pada 6 ohm. 6 ohm itu mana? Oh ini 6 ohm. Arus berarti sini ngalirnya, oh cabang pertama, enak. Pekerjaannya tidak banyak. Seperti contoh-contoh sebelumnya, langkah pertama adalah kita cari R ekuivalennya. Langkah pertama itu yang ini, kerjakan dulu, 8 dan 4 ini. Ini ketemunya berapa ini? 3 per 8, 3 per 8 dibalik jadi 8 per 3, ketemunya 2,7. Maka gambar ulang, kita gambar, jadi gambar yang bawah ini jadi diwakili ini saja, 2,7. Kemudian ini kita kerjakan, seri. Seri tinggal dijumlah saja, 6 ditambah 2,7 dapat 8,7. Maka gambar ini berubah menjadi 1 nanti. Nah ini. Kemudian yang ini lanjutannya ini paralel. Kita paralel. Ini 1/10 ya, 1/10 sama 1/8,7.
ketemunya 0,21 atau 1/0,21, dapatnya 4,8. Maka ini diganti 4,8 ini. 4,8 di seri terakhir. Setelah itu ketemu. Di seri tinggal dijumlah saja ini. 4,8 ditambah 5 ditambah 0,5 yang dalam. Dapatnya 10,3. Maka hambatan total R ekuivalen atau R total itu adalah 10,3. Kita kembalikan ke hukum Ohm, I sama dengan E per R total. Ketemunya 9/10,3, dapatnya 0,87 ampere. Selesai untuk arus dalam rangkaian. Yang berikutnya itu adalah terminal voltage atau tegangan terminal. Tegangan yang digunakan dalam rangkaian. Walaupun pada tegangan yang mengalir itu 9, tapi ada hambatan dalamnya di sana. Berapakah itu? Tinggal pakai rumus yang awal saja. 9 dikurangi 0,87, ini arus yang mengalir, ya, dikali 0,5 hambatan dalamnya atau internal resistance-nya. Ketemunya 8,6 volt. Berarti 8,6 volt yang mengalir. Nyantol di sini gitu loh. Jadi yang jalan di sini 9 volt, nyantol itu 8,6 berarti 0,4 ya. 0,4-nya ada di sini, terus jalan lagi yang 8,6 masuk sini sebagian, masuk sini sebagian, totalnya 9. Seperti itu. Nah, ini yang C, ini agak rumit. Yang C ini pertanyaannya tadi hambatan pada yang nomor 6 ini. Nomor 6 ini kalau arus berarti nyambang di sini, kemudian di sini. Oh ya, berarti di 8,7. Arus yang mengalir di 8,7 itu sama dengan arus yang mengalir di 6 nanti. Atau di 6 itu sama dengan yang mengalir di 8,7. Karena di 6 itu hasil 8,7 tadi itu hasil jumlahan dari 6 ditambah 2,7. Jadi ini kan seri. Jadi arusnya sama mengalirnya. Nah ini mana tadi? 8,7 ya harusnya di sini. Maka kita butuh V di sini. Kita butuh V-nya ini. Ini kan V-nya sama. Kita butuh VR-nya ada, V-nya nggak ada, I-nya yang mau kita cari. Kita butuh V untuk mencari I. Nah, kebetulan 9 tadi yang kena cantol kemudian jalan lagi itu 8,6. Berarti kita cari yang mana tadi? Yang ini. Jadi 9 dikurangi tegangan R yang 0,5 sama tegangan yang 5. Ini dapatnya. Ini dihitung di sini ya. V 8,7 itu 9 volt dikurangi IR kecil sama IR yang 50, yang 5 ohm. Nah, ini dibagi 8,7 ohm. Ini pakai hukum ohm. Ketemunya 0,48 ampere. Seperti itu. Jadi, arus yang mengalir pada 8,7 itu adalah 0,48 ampere. Maka dia juga sama dengan yang di 6. Yang tanya yang di 6 tadi sama. Jadi sekarang the 6 ohm resistor sama. Jadi 0,48. Oke. Terakhir tugasnya, karena saya bilang ini ada tugasnya memang. Jadi tugasnya adalah kerjakan problem chapter 18 halaman 515 nomor 1 sampai 7, kemudian nomor 12 sampai 15, nomor 26 sampai 30 dan nomor 33. Ini di materi sebelumnya. Kebetulan nggak ada yang tanya, berarti paham semua. Itu totalnya ada 17 soal. Jadi di sana di bab sebelumnya itu ada arus, ada resistansi, kemudian ada daya. Maka di sini ada ini. Arus, resistansi, daya. Seperti itu. Totalnya 17. Kemudian yang video ini
Yang bab berikutnya itu kerjakan problem chapter 19. Ini bab 19 di buku Giancoli. Halaman 547 nomor 1 sampai 12. Ini yang tadi EMF sama terminal voltage 1 sampai 12 dan 17. Ini untuk rangkaian. 1 sampai 12 itu sudah kena dengan seri paralelnya. Totalnya ada 13. Jadi kalau dijumlah semua 17 tambah 13 dapatnya 30 soal. Jadi tugasnya adalah 30 soal. Jangan merasa takut karena 30 soal. Ini pas 30 menit videonya. Nah, kalian bisa bagi tugasnya. Kalau satu kelas itu 30, rata-rata kalau nggak salah 30 ya. Itu tinggal dibagi satu anak satu soal. Selesai perkara. Tinggal dibagi, saling menjelaskan satu sama lain. Kalau di ujian bisa kerjasama, harusnya di soal juga bisa lah. Nah, seperti itu. Pengumpulannya minggu depan sesuai dengan jadwal kuliahnya. Jadi kalau misalkan kuliahnya hari Selasa lah misal, maka dikumpulkan Selasa berikutnya. Dibaca saja ya di Elitak, nanti saya tulis kapan pengumpulan tanggalnya. Seperti itu. Oke. Sudah setengah jam lebih penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas perhatiannya yang menonton sampai setengah jam. Saya cukupkan dulu, nanti video berikutnya mengenai hukum Kirchhoff ditunggu saja. Silakan tugasnya dikerjakan, saya tunggu upload jawabannya sesuai format seperti biasa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.